Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Khairul Rizal Lutfi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi. Secara harfiah, korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan ungkapan buruk lainnya. Dari berbagai literatur juga diterjemahkan, salah satunya misalnya Black's Law Dictionary menjabarkan bahwa korupsi adalah tindakan yang melakukan perbuatan dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain. Kemudian, Transparansi Internasional juga mendefinisikan lebih sederhana. Korupsi dipandang sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Sedang ketika kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi kita bisa saksikan bahwa dampak korupsi saat ini sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi bernegara kita. Kemiskinan, ketimpangan ekonomi di berbagai daerah. Ini adalah salah satu pengejawantahan dari dampak-dampak korupsi yang ada di Indonesia. Tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika kita lihat dalam undang-undang ini, maka tindak pidana korupsi dibagi menjadi 7 kelompok. Pertama, aspek kerugian negara, kedua, suap menyuap, ketiga, penggelapan dalam jabatan, keempat, pemerasan, kelima, perbuatan curang, keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Sedangkan ada beberapa perbuatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini, yaitu misalnya pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi atau biasa kita sebut sebagai obstruction of justice. Kemudian tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Kemudian yang ketiga adalah bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Kemudian keempat, saksi ahli yang tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu. Kemudian kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu. Yang terakhir adalah saksi yang membuka identitas pelapor. Untuk itu, perlu integritas di semua lini, mulai dari individu, organisasi, atau entitas-entitas yang lebih besar dari itu, sehingga terbangun semangat anti korupsi sebagai sebuah iklim. Lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi di Indonesia, setidaknya kita bisa lihat ada 3. Yang pertama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disingkat sebagai KPK, yang kedua adalah Kejaksaan Republik Indonesia, dan yang ketiga adalah Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pandangan saya, ketiga lembaga harus sinergis. Ketiga lembaga ini harus sinergis. Namun tidak hanya 3 lembaga tersebut. Masyarakat umum seperti kita juga dapat turut serta memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Berani jujur, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.